Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, kalau pengalaman saya ketika berpergian ke perkantoran, ke pusat perbelanjaan, atau ke tempat-tempat fasilitas umum, dan biasanya itu yang paling banyak ditulisi itu adalah di dekat tempat pembuangan sampah. Tulisannya apa? Jangan buang sampah sembarangan, ya. Atau buanglah sampah pada tempatnya. Kalau buang di sini berarti, nggak ada yang pernah lihat kan itu tulisan itu. Kalau saya pernah baca tuh, kalau buang sampah sembarangan di sini berarti titik. Nah, itulah pokoknya. Banyak sekali kita jumpai tulisan-tulisan itu, peringatan-peringatan itu, larangan-larangan itu, anjuran-anjuran itu di setiap tempat. Tapi pada kenyataannya ya masih aja buang sampah sembarangan. Banyak faktornya. Tetapi dari situ saya merenungkan, kita membuang sampah, budaya membuang sampah pada tempatnya, it's good, ya, baik, sesuatu yang baik. Kalau memang hal yang kita buang itu layak untuk dibuang. Ya, bingung kan? Kita buang sampah, budaya buang sampah, oke. Kalau memang hal yang ingin kita buang itu memang layak untuk dibuang. Tetapi kadangkala dalam hidup kita, dalam tanda kutip, ada budaya membuang sesuatu yang seharusnya tidak dibuang, dalam tanda kutip. Apa itu? Misalkan di dalam keluarga pasangan suami istri, ya, dikaruniai buah hati, ya masih ada budaya membuang ini. Bahkan sebelum lahir sudah banyak kasus aborsi. Budaya membuang sesuatu yang tidak harus dibuang. Anak-anak setelah dilahirkan hendaknya juga dirawat, dibesarkan. Nggak dibiarkan seperti anak ayam kehilangan induknya. Udah biarin aja. Atau bahkan disakiti. Bahkan belum lama ini, ya, ada kasus seorang anak kecil, ada yang ditenggelamkan, ada yang mohon maaf dimutilasi sama tantenya sendiri. Budaya membuang sesuatu yang tidak harus dibuang, tidak pantas dibuang. Karena apa? Karena muncul sifat-sifat dunia, individualisme, mementingkan diri, egois, cari jalan pintas,
tidak menghormati martabat manusia. Hal-hal itu membuat kita punya budaya membuang sesuatu yang, sekali lagi saya ulang, tidak selayaknya dibuang. Atau kita punya pengalaman di sini. Tadi anak-anak, misalkan siapa lagi? Mohon maaf, kadangkala budaya membuang itu juga terkena pada yang senior, yang lansia, orang tua kita. Saya yakin di sini nggak ada. Saya pernah ada pastoral kunjungan, bukan di tempat sini. Rumahnya besar, fasilitas semuanya ada, anaknya sukses semua. Tapi yang tinggal di situ hanya tinggal satu oma dan perawatnya. Udah, kesepian, sendirian, nggak pernah ditengok juga, ditelepon juga nggak pernah. Dalam tanda kutip ada budaya membuang di sana. Mungkin dirasakan oleh mereka yang senior, mereka yang lansia, atau orang tua, atau di antara kita juga ada. Budaya membuang yang seharusnya tidak dibuang. Kenapa saya bicara soal ini, saudari-saudara? Dalam bacaan-bacaan yang kita dengar, bicara soal bacaan pertama itu soal mereka yang sakit kusta. Mungkin kustanya bukan yang kita kenal sekarang. Di sini dikatakan kusta atau mungkin bintil-bintil atau ada bengkak, ada kemerahan pada kulitnya atau panau. Mungkin kalau kusta yang sekarang berbeda. Tetapi ditegaskan di bacaan pertama dalam kitab Imamat yang mengatur bagaimana bangsa Yahudi itu hidup sehari-hari. Dan kata najis diulang banyak kali. Dikatakan bahwa mereka yang sakit kusta itu najis, najis. Ia itu najis, ia tinggal di luar kemah. Kita pegang itu, bahwa dalam kitab Imamat dikatakan demikian. Lalu sebenarnya dalam kitab Imamat juga dikatakan dengan jelas bahwa supaya tidak jadi najis lagi, maka ia harus ditahirkan. Kita ingat Yesus menyembuhkan orang kusta, baik dalam bacaan Injil ini maupun dalam perikopa lain, bagian Injil lain. Dikatakan menjadi tahir, menjadi tahir. Yang tadinya najis ditahirkan supaya apa? Supaya normal lagi, supaya statusnya kembali lagi. Sudah ada di dalam kitab Imamat. Bagaimana caranya supaya mereka ini menjadi tahir. Mereka datang ke bait Allah, yang boleh menahirkan adalah imam bait Allah. Dan mereka mempersembahkan kurban dan dikatakan, ya kamu tahir. Ada ritusnya, ada situasinya, ada sosialnya di sana. Tapi pertanyaannya, kenapa orang kusta ini datang kepada Yesus? Minta disembuhkan, dan mungkin bukan enggak secara langsung Yesus sembuhkan saya, enggak. Dia bilang, jika engkau mau, maka aku boleh menjadi sembuh. Dalam kitab Imamat saya yakin dia tahu juga bagaimana saya supaya jadi tahir, supaya jadi sembuh. Tapi situasinya tidak begitu mudah, saudari-saudara. Ingat, yang boleh mentahirkan itu adalah imam di bait Allah. Sementara orang kusta itu dianggap sebagai orang yang najis. Jadi logikanya tidak akan pernah bisa ketemu ini. Karena apa? Mereka yang najis bahkan masuk ke dalam bait Allah saja tidak mungkin. Logikanya demikian. Bisa ditahirkan, ada tertulis. Tapi dalam prakteknya tidak bisa. Karena apa? Yang najis ini tidak pernah bisa bertemu dengan imam. Bahkan bukan hanya bertemu, masuk saja nggak bisa. Maka orang yang sakit ini, orang kusta ini hilang harapan. Udah seumur hidupnya begitu, nggak pernah tahir, nggak akan pernah bisa. Dia hilang harapan, dia putus asa, dia mentok, nggak tahu mesti gimana lagi supaya sembuh. Maka dia
ketika mendengar Yesus bisa menyembuhkan dan kita tahu Yesus adalah Imam Agung, dalam refleksi selanjutnya ia datang kepada Yesus supaya dipulihkan. Maka Yesus mengatakan setelah disembuhkan, kamu pergi sana ke imam. Kamu persembahkan kurban supaya bukti bahwa kamu sudah sembuh. Tapi kesembuhan yang pertama dia rasa itu dirasakan, dialami dari Yesus sendiri. Saudari-saudara, kadang-kadang kita juga mengalami situasi ini. Sakit yang mudah disembuhkan, sakit yang sulit disembuhkan, sakit yang bisa disembuhkan, atau sakit yang mungkin belum ada obatnya atau sulit disembuhkan. Mereka yang sakit dan menderita itu merasa seperti orang kusta ini, merasa sendirian, putus asa, hilang harapan. No. Kita diajak untuk bersama-sama. Kita ketika sakit, ketika menderita, ketika tidak ada lagi harapan, kita tidak sendirian kok. Perspektif, point of view dari Paus Fransiskus pada pesannya Hari Orang Sakit Sedunia tahun ini adalah bahwa tidak baik jika manusia seorang diri. Maka dari situ jelas, kita tidak baik kalau seorang diri. Mereka yang sakit hilang harapan itu tidak sendirian. Ketika kita lahir, kita punya keluarga. Kita punya saudari-saudara, ya walaupun mungkin relasinya ada yang baik, ada yang buruk juga. Tapi kita lahir tidak sendirian, di tengah-tengah persaudaraan. Tidak baik jika manusia seorang diri. Itu pesan kita ingat dari kitab Kejadian ketika Hawa diciptakan. Allah berkata kepada Adam, tidak baik kalau kamu sendirian, maka saya memberikan pendamping yang setara bagimu. Itu point of view bagaimana kita ketika mengalami situasi yang buruk, yang sakit, menderita, persoalan yang tak kunjung putus, kita tidak pernah sendirian. Karena enggak baik kalau sendirian. Kalau kita sendirian dalam keputusasaan, itu mulai buat saya ya, kemungkinan-kemungkinan yang di luar logika itu mulai terjadi. Bahkan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal bisa saja menjadi jalan keluar. Kalau apa? Kalau putus asa, hilang harapan, dia sendirian. Maka kita enggak sendirian. Banyak orang-orang baik, orang-orang yang berbelas kasih, orang-orang yang mencintai di sekitar kita. Lalu titik pangkal yang kedua, hari ini juga Bapak Kardinal memberikan surat gembala untuk kita semua. Saya yakin pasti Anda nanti lihat secara lengkap bagaimana Bapak Kardinal itu menyampaikan surat gembala memasuki masa Prapaskah. Tetapi point of view-nya melengkapi dari apa yang direnungkan Paus Fransiskus. Kalau tadi point of view-nya dari mereka yang sakit, mereka yang menderita, butuh ditemani, ada orang-orang baik, ada orang-orang yang berbelas kasih. Dan Bapak Kardinal melengkapi, berarti kita juga senantiasa diajak solider, berbela rasa, tergerak hati, menjadi apa? Orang-orang baik, orang-orang yang berbelas kasih, orang-orang yang mencintai mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang dalam situasi permasalahan yang tak kunjung putus. Jadi lengkap. Ada kesembuhan di sana, tapi juga ada tanggung jawab kita. Oh ya, bahwa saya butuh yang lain, saya nggak enak kalau sendirian, berarti orang lain juga butuh kita. Orang lain itu juga menantikan belas kasih, ketergerakan hati kita. Maka nyambung, klop. Sehingga apa? Sehingga di sanalah mukjizat terjadi, dan mukjizat itu menguatkan kita semua untuk apa? Dalam bacaan Injil, Yesus katakan, kamu jangan kasih tahu ini. Tetapi yang kusta yang disembuhkan, dia pergi
memberitakan peristiwa itu, menyebarkannya kemana-mana. Ada kesaksian hidup di sana, ada kesaksian iman. Kita juga sebagai jemaat umat Allah mau memberikan kesaksian hidup, kesaksian iman. Kita yang tetap punya harapan dalam kesulitan, tetapi juga diajak menjadi pembawa harapan bagi yang lain. Kita syukuri rahmat Tuhan itu, kita persiapkan hati juga dengan pertobatan, karena kita akan memasuki masa Prapaskah. Mari kita berdiri, kita perbaiki